warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ani Setianingsih akan menjabarkan tentang perkembangan dan pertumbuhan manusia. Di sini kita akan berdiskusi tentang pengertian, perbedaan, faktor-faktor, hukum-hukum, hasil analisa dan kesimpulan. Yang pertama, perbedaan pertumbuhan dan perkembangan dapat dibedakan dengan cara: 1. Cara mengukur, 2. Ketelitian, 3. Keterbatasan, 4. Faktor dan pengaruh, 5. Proses. Contohnya, pertumbuhan adalah tinggi dan berat badan. Jika perkembangan berupa pola pikir dan tertarik terhadap sesuatu. Pengertian perkembangan dan pertumbuhan. Pertumbuhan adalah proses perubahan jasmani yang terjadi sampai mencapai kematangan fisik yang bersifat kuantitatif yang dialami oleh individu yang satu dengan yang lain. Misalkan kalau kita melakukan sesuatu harus berpikir dulu yang baik sama yang benar dengan yang tidak baik. Perkembangan adalah peningkatan jumlah dan bersel di seluruh organ manusia. Contohnya tinggi badan dan berat badan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Yang pertama, menurut Ki Hajar Dewantara adanya 2 faktor yang mempengaruhi perkembangan, yaitu individu, faktor dasar atau pembawaan, faktor internal, dan faktor ajar atau lingkungan yang bisa disebut dengan faktor eksternal. Menurut Elizabeth Berharlock, baik faktor kondisi internal ataupun eksternal akan mempengaruhi faktor tempo atau kecepatan dan sifat atau kualitas perkembangan. Selanjutnya, hukum dasar perkembangan. Yang pertama, hukum konvergensi. Yang kedua, hukum pertahanan dan pengembangan diri. Yang ketiga, hukum masa peka. Yang keempat, hukum kesatuan organis. Yang kelima, hukum rekapitulasi. Yang keenam, hukum tempo perkembangan, hukum irama perkembangan. Hasil analisis. 1. Masa prenatal dimulai ketika terjadi pembuahan dan berbentuk zigot dalam sel telur. Yang kedua, sel telur membelah menjadi ratusan dan menempel di dinding rahim. Yang ketiga, menjadi embrio dan mulai membentuk struktur manusia. Yang keempat, alat pencernaan pernapasan dan jari-jari mulai terbentuk. Yang kelima, bayi mendapat makanan dari plasenta dan sudah bisa bergerak. Yang keenam, bentuk membulat, kulit berwarna merah jambu dan rambut sudah mulai lebat. Yang terakhir, kesimpulannya adalah pertumbuhan dan perkembangan memiliki arti yang sangat penting bagi makhluk hidup. Misalnya pada kehidupan manusia, selalu tumbuh dan berkembang dan mempertahankan kelangsungan hidup dan memperoleh keturunan. Pertumbuhan kelangsungan fisik, kecerdasan, mental, sosial, bakat, sikap, dan nilai moral. Serta sewaktu anak masih balita, tahap tumbuhnya masih lemah sehingga mudah terserang penyakit. Tetapi setelah tumbuh dan berkembang menjadi dewasa, dia tahan tubuhnya semakin kuat sehingga kelangsungan hidup itu bisa terjamin di masa dewasanya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.